Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Febri Amelia, NPM 1813031054. Saya bersama Devanti Azizahra dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang konsep biaya dan manajemen biaya. Adapun submaterinya yaitu yang pertama itu ada konsep biaya, ada klasifikasi biaya, pembebanan biaya, biaya barang dan jasa, dan manajemen biaya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu konsep biaya. Jadi pengertian konsep biaya itu sendiri adalah sejumlah pengorbanan sumber daya ekonomi, kas atau ekuivalen kas untuk melakukan suatu kegiatan yang diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomi atau pendapatan di masa yang akan datang. Kedua, itu ada klasifikasi biaya. Jadi klasifikasi biaya itu ada 4. Yang pertama, klasifikasi biaya berdasarkan ketelusuran. Yang kedua, klasifikasi biaya berdasarkan perilaku. Yang ketiga, ada klasifikasi biaya berdasarkan fungsi. Dan yang keempat, klasifikasi biaya berdasarkan elemen biaya. Yang pertama itu klasifikasi biaya berdasarkan ketelusuran. Itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada biaya langsung, yaitu biaya yang dapat ditelusuri sampai kepada produk secara langsung. Yang kedua itu ada biaya tidak langsung atau biaya yang tidak dapat secara langsung ditelusuri ke produk. Yang kedua itu ada klasifikasi biaya berdasarkan perilaku, dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada biaya variabel, yaitu biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan dengan tingkat aktivitas. Yang kedua itu ada biaya tetap atau biaya yang jumlahnya tidak terpengaruh oleh tingkat aktivitas dalam kisaran tertentu. Yang ketiga itu ada biaya campuran, yaitu biaya yang memiliki karakteristik biaya variabel dan sekaligus biaya tetap. Selanjutnya itu ada klasifikasi biaya berdasarkan fungsi. Yang pertama, biaya produksi, yaitu biaya produksi untuk membuat lahan menjadi produk jadi. Yang ketiga ada biaya pemasaran atau biaya yang digunakan untuk berbagai biaya yang terjadi untuk memasarkan produk atau jasa. Yang ketiga itu ada biaya administrasi dan umum, yaitu biaya yang terjadi dalam rangka mengarahkan, menjalankan, dan mengendalikan perusahaan. Selanjutnya, ada klasifikasi biaya berdasarkan elemen biaya produksi. Yang pertama itu ada biaya bahan baku, yaitu biaya yang nilai bahan baku yang digunakan itu dalam proses produksi untuk diubah menjadi produk jadi. Yang kedua itu ada biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya yang digunakan untuk besarnya gaji dan upah tenaga kerja yang terlibat langsung untuk mengerjakan produksi, untuk biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja secara langsung kayak gitu. Yang ketiga itu ada biaya overhead pabrik atau biaya yang memiliki karakteristik biaya variabel dan sekaligus biaya tetap. Selanjutnya saya Devanti Zahra, NPM 1813031008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembebanan biaya. Jadi pembebanan biaya adalah penentuan biaya yang dikonsumsi oleh objek biaya. Nah, ada 3 konsep yang perlu diketahui dalam membebankan biaya. Nah, yang pertama ada biaya, yang kedua ada objek biaya, dan yang ketiga ada metode pembebanan biaya. Saya akan menjelaskan mengenai objek biaya dan metode pembebanan biaya. Jadi, objek biaya adalah unsur apapun yang kepadanya biaya dibebankan. Nah, objek biaya itu dapat berupa produk, departemen aktivitas, atau bahkan pelanggan. Nah, selanjutnya ada metode pembebanan biaya. Jadi, metode pembebanan biaya itu yang pertama ada penelusuran langsung, yang kedua penelusuran pemicu, dan yang ketiga adalah alokasi. Nah, penelusuran langsung adalah proses penentuan biaya yang dikonsumsi objek biaya dengan mengamati hubungan langsung antara biaya dan objek biaya. Yang kedua, penelusuran pemicu. Jadi, metode penelusuran pemicu adalah proses penentuan biaya yang dikonsumsi oleh objek biaya dengan mengamati hubungan sebab akibat antara pemicu dan objek biaya. Nah, yang terakhir ada alokasi. Nah, metode pembebanan
Biaya alokasi ini adalah biaya yang terjadi tetap, tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan objek biaya. Nah, oleh karena itu, metode alokasi biaya melakukan berdasarkan kemudahan. Nah, dasar alokasi yang lazim digunakan itu adalah jam mesin, jam kerja langsung, jumlah karyawan, jam pemeliharaan, luas lantai, dan jumlah kWh listrik. Selanjutnya, biaya barang dan jasa. Jadi, keluaran output organisasi adalah objek biaya yang paling penting. Nah, keluaran yang biasa dihasilkan perusahaan itu bisa berupa barang dan jasa. Nah, barang adalah produk atau barang adalah barang yang dihasilkan dengan mengubah bahan baku melalui penggunaan tenaga kerja dan masukan input modal seperti lahan, pabrik, dan mesin. Nah, bentuk produk itu bisa seperti televisi, kursi, pakaian, dan mesin. Sedangkan jasa adalah tugas atau aktivitas yang dilakukan untuk seseorang pelanggan dengan menggunakan produk atau fasilitas dari organisasi. Nah, di sini ada perbedaan antara barang dan jasa. Barang dapat disimpan dalam waktu yang lama. Produknya itu memiliki wujud atau fisik. Nah, bisa dibawa-bawa dan terpisah dengan produsen, serta jika ingin memperoleh barang maka kita bisa membelinya pada penjualnya. Nah, sedangkan jasa itu tidak memiliki wujud. Jasa itu juga memiliki sifat tidak tahan lama. Jasa tidak dapat dipisahkan dari produsennya. Nah, yang terakhir, jasa itu tidak dapat dipisahkan dari produsennya. Artinya, produsen dan pelanggan itu harus bertemu atau melakukan kontak langsung untuk melakukan pertukaran. Selanjutnya, manajemen biaya. Jadi, menurut Deden Mulyana, manajemen biaya adalah suatu sistem yang didesain untuk menyediakan informasi baik yang bersifat keuangan seperti pendapatan dan biaya maupun non-keuangan seperti kualitas dan produktivitas, yang bagaimana manajemen untuk mengidentifikasi peluang-peluang penyempurnaan, perencanaan strategik, dan pembuatan keputusan operasional mengenai pengadaan dan penggunaan sumber-sumber yang diperlukan oleh organisasi. Nah, di sini terdapat manfaat dari manajemen biaya. Yang pertama, perencanaan dan pengendalian. Jadi, manajemen itu dapat digunakan untuk mengumpulkan dan melacak kinerja keuangan operasional mengenai aktivitas-aktivitas yang berarti bagi perusahaan. Yang kedua, membantu manajemen dalam meningkatkan ketelusuran biaya. Nah, manajemen biaya itu dapat menghasilkan informasi yang lebih baik mengenai ketelusuran biaya. Nah, yang ketiga, membantu manajemen dalam mengoptimalkan kinerja daur hidup secara total. Nah, manajemen biaya itu dapat membantu manajemen memperoleh informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja daur hidup produk secara total. Nah, yang keempat, membantu manajemen dalam membuat keputusan. Yang kelima, membantu manajemen dalam proses manajemen investasi. Yang keenam, membantu manajemen dalam mengintegrasikan kinerja pengukuran, kinerja non-keuangan ke dalam kinerja keuangan agar terjamin konsistensinya. Nah, yang terakhir, membantu manajemen dalam mengorganisasi berbagai tingkat otomasi. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.